Jadi di depan gue ini adalah jam tangan dari Casio yang bertipe G-Shock. Ini adalah G-Shock GA 2100. Ini adalah tipikal G-Shock yang pastinya sekarang, di tahun sekarang 2022, orang udah pada tahu lah jam tangan ini. Dan ini jam tangan juga hype banget, bahkan sampai sekarang kayak juga masih banyak orang yang buru-buru jam tangan ini ya, buru-buru jam tangan ini. Karena ya kalian lihat aja jam tangannya. Tampilannya katanya sih mirip banget sama jam tangan yang high-end, yaitu AP Royal Oak. Ya, kalau kalian lihat di jam tangan ya, bentuknya itu berbeda dengan G-Shock yang lainnya. Dia ini bertipe analog digital, tapi dia lebih dominan ke analog ya. Kalau kalian lihat bentuk jam tangan ini ya, dia terdiri dari beberapa sisi ya. Nah, di jam tangan ini itu bentuknya yang uniknya itu karena dia itu berbentuk segi 8 ya, kalau kalian bisa lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segi 8 kan ya. Dan ya, jadi mirip banget sama jam tangan AP Royal Oak. Nah, jam tangan itu harganya nggak mahal ya, bisa dibilang. Buat sebuah G-Shock ini jam tangan standar, bahkan bisa dibilang entry level lah dari G-Shock. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan jam tangan ini, kita lihat dulu boxnya nih. Jadi ketika kalian beli ya, ini gue beli pastinya original ya. Gue beli di jamtangan.com, langsung gue datang ke offline store di Blok M. Dia bisa lihat barangnya langsung. Dan jamtangan.com itu udah pastinya ori. Karena gue udah sering banget beli di sana dan terpercaya. Dan dia juga banyak promo. Ini bukan sponsor ya, tapi memang karena gue sering belanja di sana ya. Apalagi buat jam tangan dari merek Casio, biasanya harganya lebih terjangkau di jamtangan.com. Nah, begitu kalian beli ya, kalian dapat boxnya ini box G-Shock ya. Kalau kalian beli G-Shock yang bisa DW 5600, tau gue boxnya nggak kayak gini nih. Jadi ini berbeda. Tuh, G-Shock. Ya, box simple tapi menurut gue desainnya sih keren sih. Gue suka sama boxnya nih. Nah, kalau kalian buka, nah pokoknya kalau kalian buka, ini karena ada gue buka ya, jadi ada plastik dan sebagainya. Dan G-Shock tuh dapat kaleng kayak gini nih. Kalengnya juga keren menurut gue. Kaleng G-Shock ya. Yang dibuka, nah ada jam tangannya, ada instruksi manualnya, dan beberapa foam penjaganya. Ya, pokoknya gitulah. Menurut gue desain kalengnya sih keren sih. Gue juga suka sama kaleng ini ya. Dan boxnya juga gue lumayan demen. Jadi itu untuk kaleng sama boxnya. Nah, jadi di video kali ini tuh gue pengen bahas kira-kira nih jam tangan tuh bener-bener keren atau cuman hype doang nih. Bener-bener kualitasnya bener oke banget sehingga diincar banyak orang, atau cuman karena dia mirip-mirip sama jam tangan yang terkenal doang. Jadi kita bakal bahas itu, tapi pastinya di awal gue bakal bahas spesifikasi umumnya aja nih. Jadi yang pertama, kalian bisa lihat bentuk jam tangannya. Jam tangan ini tuh spesifikasi ukurannya kalian bisa lihat di sini nih. Nanti gue tulis itu spesifikasinya. Dan untuk sebuah G-Shock katanya sih dia ini paling tipis jauh ini ya. Tuh, kalian bisa lihat bentukannya. Kan kalau kalian lihat G-Shock kayak umumnya itu dia chunky, tebel gitu ya. Dan compact banget ya. Ini nggak chunky, dia itu katanya itu tipis ya. Walaupun sebenarnya buat sebuah jam tangan ini nggak bisa dibilang tipis-tipis amat sih. Tuh, bentukannya. Dan yang mungkin orang bisa bilang tipis karena itu dia itu permukaan bawah itu flat tuh. Kalau umumnya G-Shock itu permukaan umum bawah itu dia ada jembungannya gitu, jadi kelihatannya itu lebih nggak flat. Kalau ini dia lebih flat katanya, jadi kelihatannya lebih simple dan ya kelihatan lebih tipis ya. Ntar kita lihat kalau di tangan nih. Nah, di G-Shock ini ada 4 tombol nih ya, 4 tombol. Oh ya, sebelumnya gue mau bahas jam tangan ini itu ada beberapa variasi warna, pokoknya banyak banget. Dan tiap variasi itu harganya berbeda-beda ya. Setahu gue ada yang warna neon juga, itu lumayan keren tuh. Ada yang transparan case dan sebagainya. Ada yang versi bezel yang besi juga, itu juga keren. Dan ada versi solar, pokoknya banyak ini variasinya. Gue pilih warna ini karena menurut gue warna ini cukup kontras ya, dan simple aja, hitam putih. Menurut gue cakep sih. Nah, mungkin kita lihat dialnya dulu ya kali ya. Dialnya G-Shock, tulisan G-Shocknya. Dialnya juga menurut gue cakep sih, apalagi di bagian ini ya. Ini ada petunjuk jam, petunjuk menit pastinya. Dan di bagian sini yang bulatan ini itu petunjuk hari ya. Ada Sunday, disingkatnya jadi SU, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, dan Saturday. Sekarang ini ada Sabtu, makanya dia nunjuknya ke Saturday. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh dia ada
versi digitalnya ya, penunjuk versi digital. Walaupun sebenarnya nggak gitu kelihatan karena dia lagi tutupan. Mungkin bisa dilihat dari bawah kali ya. Ya pokoknya begitulah. Dan kalian bisa lihat di jam tangan ini ada 4 tombol. Kita pencet satu ya. Ini ada mode, ada adjust, ada tombol lampu, ada start. Kita lihat satu-satu dari mode nih. Jadi begitu kalian ini mode waktu biasa nih di jamnya. Dan dia ini mengubahnya itu yang di digital ya. Jadi mungkin kalau sekarang nggak gitu kelihatan ya karena ini jam 4:13 di sore hari. Kita pencet mode. Pencet mode ini dia masuk ke world time. Ada beberapa pilihan world time, kalian bisa pencet-pencet lewat sini nih. Pencet button startnya. Dan ya ini memang lagi karena ketutupan sama si jarumnya ya sih. Kita lanjut lagi. Ini stopwatch ya. Ada stopwatch, kalian pencet start, dan dinyala. Kalian pencet adjust, dia nge-split. Kalian pencet adjust lagi, dilanjut lagi. Start lagi untuk berhentiin, dan adjust lagi untuk matiin. Selanjutnya ada timer. Ini timer juga satu yang paling berfungsi ya menurut gua. Pencet start untuk nyalain timernya, terus dia countdown tuh, matiin, terus ulang. Selanjutnya ada alarm. Alarm dia ada banyak nih. Tuh ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan sebenarnya nih jam tangan itu kompak banget. Jadi untuk setting ini agak rumit sih sebenarnya sih. Tapi kalau kalian udah kebiasaan mungkin jadi lebih gampang. Kebetulan gue nggak gitu sering pegang nih jam. Jadi jarang gue atur-atur juga. Paling cuma waktu ya doang itu. Ya mungkin kita coba-coba ya, biar gue bisa kasih tahu dari perspektif orang awam kayak gue. Kita ke alarm 1 mungkin ya. Kita pencet adjust, kita tahan agak lama. Nah terus ada, nah dia gerak tuh. Nah kalau kalian mau adjust, jadi kalian tahan adjustnya agak lama dan akhirnya jarumnya itu dia bakal gerak biar kalian bisa lihat gitu operasiinnya. Ini mode nih, kalau kalian pencet nih nanti dia ganti-ganti. Kalian mau setting jam atau menit. Kalau setting jam ntar tinggal bisa naik turunin. Kalian pencet start ini untuk naikin jamnya, dan pencet light ini untuk turunin. Jadi enak, jadi kalian nggak pencet satu button terus untuk ngulang lagi. Kalau kalian kelebihan pencet ya tinggal turunin aja pakai button yang di atasnya. Dan berlaku juga untuk menit. Ya pokoknya seperti itulah. Tuh dia gerak lagi. Cakep banget, gue bener-bener demen banget sama gerakan jarumnya. Dan setahu gue dari gerakan jarum ini kalian bisa tahu mana yang KW dan mana yang asli. Kalau yang asli ini dia lebih smooth dan nggak gitu berisik. Ya, pokoknya setahu gue ada banyak orang yang tunjukin cara setting jam tangan ini, atau mungkin ntar kapan hari gue bikin juga cara setting jam tangan ini. Tapi menurut gue video bakal jadi kepanjangan. Jadi gue bahas singkat aja. Tadi alarm udah ada 5 alarm, jadi banyak. Dan selanjutnya, balik ke mode time lagi. Nah sekarang kita lihat lampu ya. Kita nyalain lampu ya. Dia lampunya nih kalau dinyalain, tuh. Dia ini berasal dari ini nih. Jam berapa nih kira-kira nih? Kita pencet tuh. LED light, dan bisa diatur setahu gue. Bisa diatur lamanya berapa gitu. Mungkin dari adjust ini nih. Mungkin kapan hari gue tunjukin cara atur jam tangannya. Tapi di luar sana ada banyak yang tunjukin cara setting jam tangannya, jadi gue rasa sih di video ini nggak perlu nih. Ya, jadi ini bentuk jam tangannya. Gue suka juga sama bentuk-bentuk indikatornya. Dia kayak blok-blok gitu bentukannya. Bisa dilihat indikatornya. Dan detailnya menurut gue cakep juga. Ini agak berdebu ya, karena nggak gue taruh di tempat box ya. Ini bener-bener gue taruh di lemari aja. G-Shock, Casio. Dan dia di hour sama minute indicatornya itu jarumnya dia ada luminous setup. Walaupun sebenarnya luminous itu nggak gitu bagus menurut gue sih, tapi oke lah. Jadi perlu, walaupun kalau diginin nggak kelihatan, tapi kalau kalian matiin lampu dan rada gelap bakal kelihatan walaupun nggak terang-terang amat. Sayangnya di hour indicatornya semuanya ini di indikatornya ini dia nggak ada luminous, jadi ya cuma di jarumnya doang. Nah, kalau kalian lihat strapnya, ini strapnya ini mirip banget sama
Casio G-Shock yang klasik ya, DW5600, DW6900, dan mungkin beberapa model lainnya ya. Klasik begini, buckle-nya juga nih, dan ini kayak buckle satu lagi yang karet biar dia nggak kemana-mana talinya. Ini case back-nya carbon core guard, makanya dia ringan banget. Jam tangan ini ringan karena dia carbon core guard. Water resist 20 bar atau 200 meter, dan dia dikunci dengan 4 screw kayak gini nih. Dan strap dia ini lock width-nya itu 16 mm, dan dia ada quick release ini, jadi kan bukanya bisa, nggak perlu dari congkak-congkak. Walaupun sebenarnya ini gua nggak bisa gapai pakai kuku juga sih buat ngebuka si strap ini, jadi kan tetap perlu obeng kecil sebenarnya sih. Ya, ini penampakan jam tangannya dari samping. Ya, jadi kok kalian dari spesifikasi ukuran jam tangan nih, sebenarnya jam tangan ini buat ukuran jam tangan tetap ya ukuran G-Shock gitu, dia nggak kecil ya. Walaupun katanya ini sejauh ini G-Shock paling enak katanya buat di tangan ya. Spesifikasinya di tipis, terus kayak ringkas aja gitu, dan modelnya cakep. Apalagi dia analog ya, jadi buat beberapa orang yang pilih lebih suka analog pasti bilang lebih cakep. Jadi sebelum gue masuk bagaimana pendapat gue, apakah ini jam bener-bener oke banget atau cuma sekedar hype, gue pengen tunjukin dulu di tangan gue. Tangan gue ukurannya nggak gede ya, jadi rada tipis ya, dan katanya ini jam emang nyaman. Jadi gue bakal coba dulu, gue tunjukin dulu nih. Jadi kalau dilihat di tangan, menurut gue ini jam tangan memang ganteng banget sih. Pantesan banyak orang yang suka sama jam tangan ini dan pada berburu untuk dapetin jam tangan ini. Tapi menurut gue buat tangan gue yang kecil ya, gue nggak tahu ukuran tangan gue berapa ya. Soalnya kalau ditanya lebar lengan berapa tebal, itu ribet menurut gue. Menurut gue jam tangan ini masih rada kegedean buat tangan gue. Dan kalau kalian mau tahu seberapa perbandingannya jam tangan ini dengan jam tangan lain ya, ini gue ambil jam tangan nih lain, ini Casio juga, ini F94 nih. Ukuran F94 ini sama persis sama F91W ya, termasuk jam tangan kecil buat Casio kalau menurut orang-orang umum ya. Tuh, ini perbandingannya nih. Tuh, kalian bisa lihat seberapa bedanya, tipis dan tebalnya. Terus kalau sama jam tangan lain, gue ambil Casio juga mungkin ya. Ini Casio F201WA. Tuh, dia tetap gede. Nah, kalau gue bandingin lagi sama jam tangan biasa ya, ini jam tangan Orient Blu-ray 2. Ini jam tangan yang biasa sering gue pakai untuk setiap hari, dan menurut gue ini ukurannya pas, dan ya kayak ini ukuran maksimal buat gue sih. Kalian bisa lihat jam tangannya, si G-Shock ini tetap kelihatan lebih gede gitu, lebih gede, dan kalian bisa lihat perbandingannya mungkin ya, tebelnya, lak-tulaknya dan sebagainya. Kalau dipakai si G-Shock ini tetap berasa menurut gua agak lebar, dan ya tetap diameternya berasa gede sih menurut gua. Ini gua ambil jam tangan lain yang ukurannya menurut gua pas ya, dan dia ukurannya itu lebih minimalis rasanya. Ini Seiko SNX S77. Untuk ukuran ya menurut gua si G-Shock ini tetap berasa gede di tangan. Jadi buat kalian yang mungkin tangannya kecil ya, untuk yang biasanya lebih nyaman pakai Casio yang standar ya daripada G-Shock, menurut gue tetap G-Shock ini tetap berasa gede sih. Tapi menurut gue lebih baik kalian coba sendiri di tangan, mungkin datang ke store offline atau cari di mana gitu yang terpercaya jam tangannya, dan kalian coba sendiri tangan buat pastiin sendiri nih. Karena kadang memang spesifikasi tipis dan enak gitu kelihatannya, diameter pas, tapi begitu dipakai di tangan, entah lock width-nya gimana, dia lebih tebel, agak cembung atau gimana jam tangannya, casingnya, itu semua berpengaruh. Jadi itu untuk di tangan gue nih. Jadi gimana?
ini jam tangan tuh bener-bener berkualitas, keren, atau dia cuma sekedar hype karena mirip-mirip sama jam tangan high end. Menurut gua jam tangan ini sih sebenarnya bener-bener berkualitas, keren, dan ya menurut gua modelnya pun ganteng sebenarnya sih. Kalau dibilang ngikut-ngikutin model high end AP itu menurut gue sih enggak sih, dia nggak ngikut-ngikutin ya. Hanya karena dia punya segi 8 kayak gini bukan berarti dia ngikut-ngikutin gitu kan. Karena dia tetap ada digital, ada hour markernya, semuanya juga beda. Bentukannya jam tangannya juga beda. Ya, jadi menurut gua AP itu cuman dia bikin segi 8 tuh cuman kayak gebrakan baru ke industri jam tangan sih. Jadi bukan berarti jam tangan yang segi 8 lain tuh ngikutin plak-plakan. Walaupun sebenarnya banyak jam tangan yang ngikutin AP ya. Tapi menurut gua Casio ini dia nggak ngikutin, cuman ya mengikuti perkembangan zamannya jam tangan arahnya bentukannya lagi kemana gitu. Jadi menurut gua secara build quality dan sebagainya ini jam tangan berkualitas. Desainnya ganteng, fiturnya banyak. Terus buat beberapa orang mungkin bentukannya juga pas banget buat tangan gitu. Jadi ya harganya juga setahu gue mulai dari 1 jutaan, 1.100.000 sampai 1, berapa gitu ya. Kalau kalian beli di jamtangan.com, seingat gue harganya segitu sih. Gue beli harga sehari 1,2 atau 1,1 gitu, gue lupa. Pokoknya sekitar segitulah. Tergantung warnanya ya. Ada yang warna yang biasanya yang transparan juga beda. Ada juga warnanya ada ukir-ukiran ulir-ulirannya gitu, pakai keren juga, itu juga harganya beda. Jadi menurut gue ini jam tangan benar-benar keren, berkualitas juga, dan ya kayak punya desain sendiri sih gue bilang sih. Dan yang buat biasa yang ada G-Shock, kayak setahu gue banyak juga orang yang ada G-Shock karena mungkin dia rada bulky, dia cuma digital biasanya, tapi begitu lihat jam tangan ini dia juga naksir gitu. Ya memang jam tangan ini keren sih menurut gue sih, dan gue pun begitu pakai waktu itu ya, dan temen gue bilang gue nggak tunjukin jam tangan ini jam tangan warnanya cuma hitam putih, harusnya polos banget gitu loh, nggak gitu eye catching. Tapi teman gue tiba ngeliat, terus dia bilang jam tangannya keren, terus gue bilang cuma G-Shock gitu kan. Ya tetep aja nih jam tangan keren sih menurut gue sih, cukup ganteng walaupun dia minimalis cuma hitam putih sih. Ada beberapa pilihan warna, jadi kalian bisa pilih-pilih sendiri. Dan untuk orang yang hobi dengan modding jam tangan ya, custom ya, ganti strap, ganti sebagainya, di jam tangan itu spare partnya banyak banget. Bezel ada yang ganti ya, sampai kayak bezel tali, bezel besi, tali besi, semuanya itu ada yang ganti sampai masa parts gitu sekitar 1 jutaan gitu buat bezel sama talinya. Ada juga yang ganti dialnya juga, jadi ditambahin luminous di marker-markernya, pokoknya keren banget lah. Jadi buat kalian yang hobi jam tangan, hobi modding G-Shock ya, pasti menurut gue sih ini jam tangan memang layak untuk dibeli sih. Apalagi buat kalian yang punya tangan ukurannya pas ya buat jam ini. Wah, gue sih pasti pengen banget pakai jam tangan tiap hari pastinya sih. Ya, jadi menurut gue ini jam tangan bukan sekedar hype ya. Ini jam tangan punya kualitas dan desainnya menurut gue emang apik banget sih. Jadi begitu kalian lihat di store online atau offline harganya masih di 1 jutaan, menurut gue sih asal ori ya, di 1 jutaan, 1,5 atau di bawahnya, menurut gue langsung beli aja sih. Tapi pastinya ukur di tangan kalian sendiri, kalian rasain nyaman atau enggak. Kalau nyaman, menurut gue sih langsung ambil aja, langsung beli maksudnya. Ya, daripada harganya ntar naik di timbun sama orang-orang terus dijual dengan harga mahal. Begitu kalian lihat di toko offline atau toko online harganya murah, pas banget di kantong, langsung aja menurut gue sih. Karena jam tangan memang ganteng banget. Ya, jadi itulah untuk G-Shock ya 2100. Mungkin kita bertemu lagi di bahas jam tangan lainnya nih.